Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olena Fitriana Mutirasari dari kelas 6 APAI, Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang, akan sedikit menjelaskan hadis mengenai krisis ilmu dan ulama. Sebagaimana hadis yang berbunyi, Wa an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa dallu muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu yang dicabut dari dalam dada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Sehingga bila sudah tidak ada lagi orang alim, maka orang-orang akan mengangkat orang yang bodoh sebagai pemimpin. Kemudian mereka ditanya sesuatu, mereka memberi fatwa yang tidak didasari ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pada hadis ini Rasulullah SAW itu memberitakan tentang krisisnya ilmu dan ulama yang merupakan tanda dekat kiamat. Bahwa suatu ketika ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi. Sehingga manusia tidak mengenal ilmu dan tidak mengenal kebenaran. Dan yang terjadi pada manusia itu adalah kebodohan, kebiadaban, pembantaian, dan kebinatangan yang merupakan akibat dari krisis ilmu tersebut. Begitulah situasi dunia jika ilmu ulama telah lenyap atau tidak dihiraukan oleh masyarakat. Kemudian bagaimana proses terjadinya krisis ilmu dan ulama? Rasulullah SAW menjelaskan pada hadis melalui sabdanya yang berbunyi, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu yang dicabut dari dalam dada manusia. Maksudnya Allah itu tidak mencabut ilmu dari dalam dada manusia atau dari hafalannya. Misalnya, seluruh manusia lupa terhadap ilmu, kehilangan ilmu, atau hilang kesadaran ilmu. Akan tapi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Maksud ulama di sini yaitu ulama yang sebenarnya, yaitu yang paham ilmu dan mengamalkannya sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Kemudian juga yang tertera dalam firman Allah yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah ulama. Quran Surah Fatir ayat 28. Nah, hadis ini memberi isyarat bahwa ilmu ulama suatu ketika akan hilang dan lenyap, dan akan sulit untuk mencari penggantinya. Ketika kondisi seperti ini terjadi, dan tidak ada seorang alim pun di muka bumi, maka umat manusia akan kebingungan mencari ulama dan kebingungan mencari ilmu. Sehingga banyak orang bodoh yang berpura-pura menjadi ulama, atau banyak orang bodoh yang tidak membedakan antara orang alim yang sesungguhnya dengan orang yang bodoh yang mengaku menjadi alim. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Sehingga bila sudah tidak ada lagi orang alim, maka orang-orang akan mengangkat orang bodoh sebagai pemimpinnya. Nah, menurut teks hadis ini, ketika alim ulama sudah tidak ada, generasi pelanjutan sudah tidak ada, manusia mengangkat pimpinan orang-orang bodoh yang tidak paham ilmu agama atau yang tidak paham Al-Quran untuk dimintai fatwa hukum. Maka kemudian fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya sesuatu, mereka memberi fatwa yang tidak didasari oleh ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Nah, pimpinan yang bodoh itu dijadikan sumber referensi di mana ketika umat menghadapi suatu permasalahan, mereka bertanya dan minta fatwa kepada mereka. Mereka menjawab dan memberi fatwa segala persoalan yang dihadapkannya, tetapi tidak berdasarkan hukum Islam yang benar dan tidak didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Nah, pesan dari hadis yang telah dipaparkan bukan berarti agar kita berserah diri terhadap krisis ilmu dan ulama yang akan terjadi, tetapi hadis ini mendorong umat manusia untuk selalu menuntut ilmu. Kemudian, pelajaran atau nilai-nilai
Yang terkandung dalam hadis ini yang pertama, ulama adalah sumber informasi ilmu pengetahuan di muka bumi ini. Yang kedua, perintah untuk mencari ilmu. Yang ketiga, anjuran untuk menuntut ilmu sehingga muncul regenerasi ulama yang dapat mengayomi manusia dan memberikan wasiat dalam perkara agama. Yang keempat, berfatwa tanpa ilmu akan merugikan diri sendiri dan menyesatkan manusia. Yang kelima, peringatan untuk tidak meminta fatwa dari orang yang tidak mempunyai ilmu. Kemudian yang terakhir, kelangkaan ulama merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Baik, sekian pemaparan hadis mengenai krisis ilmu dan ulama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.